Di dalam video kali ini, saya akan menceritakan kembali sebuah kisah yang pernah terjadi di daerah Pamekasan, Madura, Jawa Timur pada tahun 2023 lalu. Di mana ada seorang pemuda yang secara tiba-tiba mengalami penyerangan dari 5 orang yang tak ia kenal sama sekali. Akibat dari serangan yang membabi buta itu, akhirnya membuat pemuda, atau tepatnya sang target, meregang nyawanya. Yang semakin membuatnya miris adalah detik-detik sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya. Sang ayah sempat memeluk dan memangku pemuda tersebut sambil menangis dan meminta pertolongan warga agar segera membawanya ke pusat kesehatan yang tak jauh dari lokasi. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa 5 orang yang tak dikenal itu atau OTK tega bertindak di luar batas akal sehat kita sebagai manusia? Jadi begini. Di sebuah desa yang terletak di Kabupaten Pamekasan, Madura, hiduplah seorang pria yang dengan semangat juang tingginya ingin merubah nasibnya. Kala itu ia sempat pontang-panting mencari sumber dana yang akan ia pakai untuk biaya pendaftaran masuk sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI atau yang biasa kita kenal dengan TKI. Sebut saja orang ini bernama Benny. Di usianya yang masih muda itu, ia telah memiliki pikiran yang visioner. Ia tak mau lagi menggantungkan hidupnya kepada kedua orang tuanya. Sudah cukuplah orang tuanya membesarkannya dan tibalah saatnya Benny memulai perjalanan panjangnya untuk menjadi seorang pria seutuhnya. Singkat cerita, di tahun 2023, setelah ia rampung dengan urusan keimigrasiannya, berangkatlah Benny menuju negeri jiran Malaysia, negeri impian Benny untuk mengadu nasib. Ia tinggalkan orang tuanya, saudara-saudaranya, dan juga meninggalkan Susi, sang kekasih hatinya. Ya, walau dengan berat hati, namun demi masa depan yang lebih cerah, orang-orang yang ditinggalkan oleh Benny di tanah air mesti merelakan kepergiannya saat itu. Susi, sang kekasih, adalah seorang perempuan cantik yang tinggal tak jauh dari Benny tinggal di Pamekasan. Saat itu ia berstatus sebagai janda yang telah diberkahi 1 orang anak dari pernikahan sebelumnya dengan seorang pria. Status janda yang dimiliki oleh Susi saat itu tentu tidak menjadi masalah yang berarti bagi Benny, dikarenakan rasa cinta yang besar terhadapnya. Tak terasa waktu pun berlalu. Semakin mapanlah Benny bekerja di Malaysia sebagai TKI. Selama Benny bekerja di Malaysia, Benny tak lupa mengirimkan hasil jerih payahnya kepada orang tuanya di Indonesia. Hampir setiap bulan, Benny selalu menyisihkan uang gajinya yang kemudian ia kirimkan kepada orang tuanya di tanah air. Selain menyisakan uangnya untuk orang tuanya, Benny juga menyisakan gajinya yang ia tabung untuk biaya pernikahannya dengan Susi. Tepat tahun kedua setelah Benny berada di Malaysia, Benny kemudian memboyong Susi beserta keluarganya datang ke Malaysia. Saat itu Benny mengundang mereka semua dikarenakan saat itu Benny ingin melangsungkan pernikahannya dengan Susi. Momen bahagia mereka saat itu sungguh tak terkira. Baik orang tua Susi ataupun Benny merasa bahagia atas pernikahan putra-putri mereka. Benny dan Susi, si pengantin baru itu, kemudian memutuskan untuk hidup terpisah. Susi kembali pulang ke Pamekasan, sedangkan Benny terus menetap di Malaysia, bekerja mengadu nasib untuk keluarganya. Dari pernikahannya dengan Benny, Susi kemudian diberkahi 1 orang anak yang lucu. Makin lengkaplah kebahagiaan mereka berdua. Walau hidup terpisah jarak dan waktu, Benny tidak pernah lupa memberikan kabar kepada sang istri dan juga kepada anak-anaknya di tanah air. Susi dan anak-anaknya hidup mandiri di Indonesia. Sebagai istri dari seorang pekerja migran Indonesia, Susi dituntut untuk menjalani hidup dengan tanpa adanya kehadiran sang suami. Namun bukan berarti sang suami Benny tidak bertanggung jawab. Benny rutin mengirimkan dan memberikan nafkahnya untuk istri dan anak-anaknya di tanah air. Dikatakan Benny telah 10 tahun tidak pernah pulang ke Indonesia. Sesekali Susi yang berkunjung ke Malaysia bersama anak-anaknya untuk mengunjungi sang suami di sana. Di perjalanan kehidupan rumah tangga yang diarungi oleh Susi, di tengah jalan, Susi pun merasa jenuh. Hari-harinya untuk melepas rindu hanya bisa ia lakukan dengan menatap layar ponselnya, sembari menunggu notifikasi ponsel yang datang dari suaminya. Di tengah kejenuhan Susi kemudian mulai tergoda dengan kebaikan-kebaikan yang Abdul Hadi lakukan. Abdul Hadi atau Hadi ialah seorang pemuda 23 tahun yang tinggal di desa Bojor Tengah, Kecamatan Batu Marmar, Pamekasan, Madura. Saat itu Hadi juga telah memiliki seorang anak dan istri.
Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Hadi kepada Susi, ia wujudkan dengan seringnya Hadi mengunjungi rumah Susi, sekedar untuk mengirimkannya makanan atau mengantarkan ayah ibunya ke rumah Susi. Dikarenakan baik Hadi maupun Susi masih memiliki hubungan saudara. Hadi paham betul bahwa Susi adalah istri Benny yang saat itu sedang bekerja di Malaysia sebagai TKI. Melihat celah di situ, lalu muncullah niat Hadi untuk membumbui kebaikan-kebaikannya dengan godaan. Dimulai dengan seringnya Hadi mengirimkan pesan singkat kepada Susi hingga semakin intensnya kunjungan-kunjungan Hadi ke rumah Susi. Awalnya Susi tidak menggubris godaan-godaan yang dilayangkan oleh Hadi. Ia cuek dan masih berpegang teguh akan cintanya kepada Benny. Serta Susi juga menganggap bahwa Hadi adalah saudaranya. Kebaikan yang dibumbui goda itu teruslah dilayangkan oleh Hadi untuk Susi. Dan dikarenakan intensnya Hadi menggoda Susi, luluhlah hatinya. Seketika Susi pun lupa daratan. Ia lupa akan janji setianya kepada sang suami. Dan ia juga lupa bahwa Hadi masih memiliki talian persaudaraan dengannya. Hubungan gelap mereka terbina dari tahun 2022. Saking rapinya hubungan gelap yang mereka jalani, sampai-sampai membuat orang di sekitar mereka tidak menyadarinya. Mereka berdua sangat lihai menyembunyikan affair mereka. Hubungan diam-diam yang dijalani oleh Susi dan Hadi tak sebatas hanya sekedar mengirimkan pesan singkat di WA saja, atau mungkin saling berpandang-pandangan, atau mungkin sekedar hanya tanya sudah makan atau belum. Tidak, bahkan lebih. Bujuk dan rayu Hadi kemudian membawa Susi sampai-sampai menyerahkan mahkota sucinya untuk Hadi. Dikatakan bahwa Hadi dan Susi seringkali melakukan hubungan badan. Sama seperti yang saya katakan di awal, awalnya Susi menolak ajakan berhubungan intim tersebut. Namun lama-lama dikarenakan tergoda dengan bujukan Hadi, tak bisalah ia menahan lebih lama lagi untuk tidak melampiaskannya dengan Hadi. Toh sang suami juga jauh. Acara-acara puncak itu seringkali mereka lakukan di rumahnya. Rumah sepi adalah favorit bagi Hadi dan Susi untuk memadu kasih dan cinta. Tak terasa hubungan gelap itu semakin membawa mereka lupa daratan. Hingga pada akhirnya, Susi mendapati gejala-gejala bahwa ia tengah berbadan dua. Ia telat datang bulan dan mendapati perutnya mulai membesar. Saat itu Susi bingung, begitupun dengan Hadi. Entah apa yang harus mereka lakukan saat itu. Mereka tak punya cukup nyali untuk melakukan pengguguran kandungan Susi. Pokoknya saat itu segalanya serba gelap, seolah-olah tiada lagi jalan di hadapan mereka. Di tengah kegundah gulanaan yang Susi hadapi saat itu, segera bulan April tahun 2023, kemudian Susi memutuskan untuk pergi ke Malaysia untuk mengunjungi sang suami. Saat itu ia bermaksud berkata jujur dan meminta permohonan maaf atas perselingkuhan yang menyebabkan dirinya hamil 7 bulan saat itu. Singkat cerita, setelah Susi sampai di negara tujuan, tak pernah terbayangkan oleh Benny saat itu ketika ia mendapati perut sang istri Susi tampak membesar kala itu. Awalnya Benny mencoba berpositif thinking. Ia mencoba menampik segala dugaan-dugaan liar yang muncul di kepalanya. Hingga akhirnya ia pun tak tahan dan ia pun segera bertanya kepada sang istri perihal perubahan fisik yang ia alami saat itu. Susi pun jujur mengakui bahwasannya saat itu ia tengah berbadan dua, dan ia pun juga mengakui bahwa isi dalam perut Susi adalah hasil hubungan gelapnya dengan Abdul Hadi. Saat itu dengan rasa sesal, Susi menceritakan semuanya kepada Benny. Benny tentu kecewa atas perselingkuhan yang telah dilakukan oleh sang istri yang ia cintai saat itu. Saat itu Benny ingin tahu siapa Abdul Hadi yang telah menghamili istrinya saat itu. Susi pun menjelaskan siapa Hadi dan punya hubungan apa ia dengannya. Tak lama kemudian Benny pun meminta foto Hadi dari Susi. Ia hanya sekedar ingin tahu seperti apa sih sosok pacar gelap sang istri. Kemudian Susi pun menunjukkan foto Hadi kepada Benny yang ia ambil dari media sosial milik Hadi. Benny hanya bisa diam ketika ia melihat foto yang diberikan oleh Susi kepadanya. Rasa sedih, rasa marah dan benci tak bisa ia luapkan saat itu. Semuanya tertahan di dalam dada Benny. 22 April tahun 2023, Benny kemudian curhat kepada kakaknya, sebut saja ia Banu, yang ada di kampung halamannya. Dikatakan saat itu ia merasa malu dan kecewa terhadap perilaku sang istri yang telah berbadan dua atas ulah perselingkuhannya. Benny pun sempat mengirimkan foto Hadi kepada sang kakak Banu. Dan tak disangka, Banu pun tahu persis siapa Abdul Hadi itu. Besok harinya, 23 April tahun 2023, dikarenakan rasa malu yang dialami oleh Banu dan dia tak mau nama keluarganya tercoreng, lalu muncullah niatnya untuk memberikan pelajaran kepada Abdul Hadi. Tak lama setelah rencana itu terbesit di pikirannya, Banu kemudian mengajak kawan-kawan yang lain. Ada 4 orang saat itu. Sebut saja mereka Denny, Ari, Sueb, dan Mardi.
Mereka berlima singkat cerita berkumpul di rumah Banu di Desa Tanjung, Kecamatan Pengantenan, Pamekasan. Antara Banu, Denny, Ari, dan Sueb masih memiliki hubungan saudara, sedangkan Mardi adalah teman Sueb. Saat itu Banu menceritakan duduk permasalahannya. Ia kecewa dan ia marah kepada Hadi dikarenakan ia telah melakukan perzinahan dengan adik iparnya. Dan ia pun juga menyampaikan Susi sang adik ipar tengah berbadan dua akibat perselingkuhannya dengan Abdul Hadi. Saat itu mereka berdiskusi untuk melakukan aksi penghilangan nyawa terhadap Abdul Hadi. Setelah rencana tersebut berhasil disusun dan disepakati, tibalah waktunya bagi mereka untuk melampiaskan dendam tersebut. Hari kelam itu adalah hari Sabtu, tanggal 29 April tahun 2023. Di pagi itu sekira jam 8 pagi, mereka berlima telah siap dengan aksinya. Saat itu masing-masing dari mereka telah melengkapi dirinya dengan sajam melengkungnya atau sajam khas Madura. Mereka berlima yang sudah tahu keseharian Hadi yang merupakan seorang petani, di hari itu mereka yakin bahwa target akan melintas di jalan raya Desa Tabul Barat, Kecamatan Pengantenan, Pamekasan, Madura. Tak berselang lama menunggu, muncullah Hadi. Saat itu Hadi mengendarai sepeda motor dengan membonceng ayahnya. Melihat targetnya melintas, Banu dan keempat rekannya segera bersiap. Mereka buntuti Hadi dari belakang. Dan ketika dirasa sudah dekat, Banu kemudian menendang motor Hadi dari sebelah kanan. Tendangan Banu berhasil menjatuhkan Hadi dan sang ayah. Sepeda motor yang dibawanya seketika berguling di aspal yang panas pagi itu. Keduanya sempat bingung kala itu. Di tengah kebingungan yang menyelimuti Hadi dan sang ayah, kemudian salah satu dari komplotan itu mencoba mengayunkan sajam melengkungnya ke arah Hadi. Namun satu tarikan tangan dari sang ayah berhasil menghindarkan Hadi dari ayunan tersebut. Tak mau terus berdiam diri dan sadar bahwa dirinya adalah target, segeralah Hadi berlari sekuat tenaga dan menjauh. Saat itu ia memilih untuk melarikan diri ke arah sawah yang terdapat tak jauh dari TKP. Kaburnya Hadi tentu tidak disia-siakan oleh kelima orang yang menargetkannya itu. Kelimanya segera berlari mengejar Hadi dari belakang, sambil membawa dan mengencungkan sajam melengkungnya ke arah Hadi. Namun sial, di tengah pelariannya Hadi terjatuh ke tanah. Dan tanpa babibu, para pelaku segera mengayunkan sajam yang mereka bawa ke seluruh bagian Hadi, terutama bagian wajah dan kepala. Ayunan berkali-kali tanpa ampun itu berhasil membuat Hadi pun tumbang, berlumur noda merah. Kejadian mengerikan yang berlangsung singkat itu sempat ditonton oleh banyak warga yang melintas. Namun apa daya mereka tak sanggup untuk melerainya saat itu. Melihat Hadi yang terbaring dengan berlumur noda merah, sang ayah segera menghampirinya. Hanya tangis dan kesedihan yang ia rasa saat itu. Sang ayah kemudian memeluknya dan berusaha untuk mengajaknya berbicara. Di tengah kepanikannya, sang ayah pun juga meminta kepada warga yang menontonnya untuk membantunya membawa Hadi ke puskesmas yang tak jauh dari TKP. Dan tak lama setelah Hadi berhasil ditangani oleh tim medis, nyawanya tak tertolong. Ia dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa 1 jam setelah perawatan. Polisi yang datang setelah menerima laporan meninggalnya Hadi segera melakukan olah TKP. Tim juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pengumpulan barang-barang bukti. Dan hasilnya pun tidak sulit, menemukan pelaku yang telah tega melakukan penghilangan nyawa terhadap Hadi. Dikarenakan Hadi kenal dengan Banu, dan Banu berhasil diamankan tak lama setelah terjadinya kejadian mengerikan itu. Ia pun tak bisa mengelak ketika rekaman CCTV menunjukkan bahwa dirinya lah yang pertama kali menendang sepeda motor yang dibawa oleh Hadi. Setelah Banu berhasil diamankan, menyusul Denny diamankan 6 bulan setelah kejadian. Sedangkan pelaku lainnya hingga kini masih buron. Atas kejahatan yang dilakukan oleh Banu dan Denny, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan kemudian memvonis keduanya dengan hukuman 12 tahun penjara. Dan saya pun berharap semoga para pelaku yang masih buron dapat segera ditangkap dan diadili sesuai dengan hukuman yang berlaku di negara ini. Dan semoga dari kisah ini sama-sama bisa kita ambil pelajarannya, serta semoga kita selalu dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang tepat serta kurang tepat dalam penyampaian kisah ini. Jika ada pendapat yang berbeda, silahkan ketikkan di kolom komentar. Dan kisah ini pun berakhir